Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi singkat aja, di video kali ini gue akan kasih ke kalian review tentang iOS 16.4, apa saja bugs dan apa saja kelebihannya teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi gue udah pakai iOS 16.4 ini udah sekitar beberapa hari teman-teman, sejak rilis hari pertama. Jadi ini udah gue dapetin beberapa bugsnya berdasarkan dari analisa gue dan juga pengalaman gue serta gue riset teman-temannya. Jadi ada beberapa bugs yang terjadi di iOS 16.4 ini dan ada yang terjadi juga di device gua guys ya. Jadi bugs yang pertama itu adalah katanya untuk aplikasi mBanking itu error teman-temannya. Jadi yang mau masuk, yang mau install itu katanya error untuk BNI, untuk Mandiri teman-temannya. Tapi karena gua di sini tuh menggunakan BCA dan CIMB Niaga teman-teman, itu ternyata untuk BCA dan CIMB Niaga itu lancar-lancar aja guys. Tapi katanya kalau untuk BRI dan Mandiri itu kalau untuk aplikasi online-nya itu agak error teman-temannya. Tapi yang di device gue ini nggak terjadi sama sekali. Kalau kalian ada keluhan nggak guys kalau untuk aplikasi mobile banking ini guys? Oke guys, jadi untuk bugs yang kedua adalah suara teman-temannya, voice di WhatsApp yang ngikut teman-temannya di story. Nah, jadi kalau kalian buka WhatsApp, kita buka story misalnya seperti ini guys. Ini kan ada suara nih. Nah, ini kalau kita ganti ke yang lain. Nah, ini suaranya ngikut guys. Nah, jadi ini untuk WA ini suaranya itu kita dengar suara terus kita pindah ke story yang lain itu suaranya masih ngikut guys ya. Jadi ini terjadi di device gua dan menurut gua nggak ada solusinya kecuali udah update dari Apple sendiri kalau ada update iOS baru guys ya. Kalau untuk WhatsAppnya udah gua update juga dan ternyata memang masih tetap kayak gitu guys ya, suaranya masih nyantol aja di story yang lain guys. Jadi kalau untuk kalian ngerasain nggak guys? Oke guys, bugs yang ketiga katanya AirDrop itu sekarang susah ngirim teman-temannya. Sebelumnya di iOS 16 dan 16.1 kalau nggak salah ya, itu iOS ada masalah guys ya, kalau untuk ngirim file lewat AirDrop itu susah banget guys. Tapi kalau gue sih ngerasa untuk AirDrop di iOS 16.4 ini di device gue kebetulan nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi kalau gue mau kirim file melalui AirDrop itu sebenarnya aman-aman aja guys, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau untuk masalah AirDrop ini ternyata nggak terjadi di device gua guys ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi gua guys. Kalau untuk kalian sendiri gimana? Kalian mengalami nggak guys kalau untuk kirim AirDrop itu susah banget atau tiba-tiba file guys? Kalau itu terjadi dari kalian ya menurut gua nggak ada solusinya, karena semuanya balik lagi harus nunggu update iOS dari Apple guys ya. Oke guys, jadi bugs yang keempat adalah sistem data katanya teman-temannya yang nggak ada size-nya guys. Jadi kita langsung masuk ke settings, kemudian ke general, kemudian ke iPhone storage. Ini kita buka guys ya. Jadi di sini untuk sistem datanya gua 2 GB guys ya. Jadi ada yang bilang kalau untuk sistem datanya ini 0 KB guys. Jadi kalau menurut gua pribadi ya, jujur ya menurut gue ini memang bugs teman-teman, karena sometimes ini gue buka 2 GB, sometimes gue buka 800 MB. Jadi untuk size-nya itu berubah-ubah teman-teman. Jadi gue sendiri bingung ini size yang benar berapa sih guys. Jadi menurut gue bugs tentang storage sistem data ini memang terjadi di gue guys ya. Kalau untuk sistem data gue ini dia tuh main-main size-nya teman-teman. Tadi pagi gue cek 800 MB, sekarang 2 GB. Jadi gue nggak tahu yang benar yang mana teman-temannya. Tapi so far kalau untuk net storage ini ngibrit kok teman-temannya. Jadi lancar-lancar aja. Kita buka coba lagi, gue udah close nih, kita buka ke iPhone storage, kemudian dia ngebaca teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri guys. Nah ini punya gue langsung kebaca teman-temannya. Jadi bawahnya seperti ini. Nah ini 1,1 GB lagi guys. Jadi memang ini size di sistem datanya ini ngebugs, itu gua bilang oke, terjadi benar-benar di device gua. Kalau untuk device kalian terjadi atau enggak guys? Oke guys, jadi bugs yang kelima adalah YouTube teman-temannya. Jadi kalau untuk YouTube, kalau kita misalkan mau landscape teman-temannya, coba kita nonton dulu guys. Kita landscape kan seperti ini teman-temannya. Kita landscape. Oke, seperti ini misalnya ya. Oke, kita landscape kan, kemudian tombol bar volume up, volume down nya nggak muncul. Menurut gue ini bener-bener terjadi guys ya. Suaranya memang gede tapi barnya nggak kelihatan. Nah ini memang terjadi di device gue seperti ini.
Oke guys, jadi kalau untuk bugs di YouTube ini, kalau di landscape untuk bar volume up volume down yang nggak muncul itu memang terjadi teman-teman ya. Jadi nggak ada solusi guys. Ini YouTube juga udah gua update. Jadi memang menurut gua secara pribadi ini memang harus nungguin update terbaru dari Apple lagi ya untuk iOS selanjutnya teman-teman ya. Jadi bugs ini gua nggak ada solusi dan memang terjadi di device gua. Ya kalau untuk kalian gimana teman-teman? Ini terjadi nggak di device gua? Di device kalian kalau misalkan kalian nonton YouTube landscape, toolbar untuk volume up volume down-nya nggak muncul sama sekali. Gimana? Kejadian nggak di device kalian? Boleh komen di kolom komentar guys ya. Oke guys, jadi itu adalah beberapa bugs yang gua rasakan terjadi di device gua teman-temannya, dan ada juga beberapa bugs yang nggak terjadi di device gua. Jadi semuanya balik lagi ke device masing-masing teman-temannya. Jadi mungkin ada yang ngerasain bugsnya yang gua sebutin, ada juga yang nggak ngerasain. Itu semuanya balik ke device kalian guys. Dan di sini teman-teman, kalau gua ngerasa secara pribadi yang gua rasakan ya, secara personal, plusnya dari iOS 16.4 ini adalah performanya ngibrit teman-teman. Itu satu ya, performanya ngibrit banget, smooth banget, enak banget gua. Dan yang kedua adalah daya tahan baterainya tuh menurut gue gila banget teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi karena iPhone 11 ini udah gue siksa banget teman-teman. Kalau untuk baterainya itu enak banget guys ya. Ini makanya gue bisa bilang 16.4 itu ada iOS terbaik saat ini teman-teman, yang pernah gue alami teman-teman. Kalian lihat sendiri baterainya teman-teman ya. Last charge gue itu jam 12 semalam teman-teman 100%. Sekarang tuh jam 2 sore ini di angka 30% teman-teman ya. Ini udah gue mainin teman-teman dari jam 9 tadi teman-teman. Jadi 9, 10, 11, 12, 1, 2 sekitar hampir 5 jam lah teman-teman ya. Ini gue mainin, gue buka Facebook, Instagram, main game, WhatsApp jalan terus teman-teman. Ini baterainya sisa 30%. Jadi menurut gue secara pribadi guys, kalau untuk iOS 16.4 ini selain dari bugs-bugs yang gue alami dan kalian alami juga, positifnya ternyata ada guys. Dan menurut gue positifnya ini sangat-sangat gue suka, karena ini pertama ya, positifnya itu yang gue bilang tadi, performanya bagus, meningkat, smooth banget. Yang kedua, baterainya hemat banget guys ya. Terus yang ketiga adalah suhu panasnya guys. Jadi menurut gue secara pribadi, suhu panas iPhone gue di iOS 16.4 ini itu sangat-sangat bagus guys ya. Jadi gue ngerasa kayak wow, luar biasa banget ya iOS 16.4 ini teman-temannya kalau untuk performanya guys. Jadi gue bisa bilang teman-teman, di balik bugs-bugs yang terjadi, gua sangat suka dengan iOS 16.4 ini guys. Jadi itu aja sih teman-teman kalau untuk video bugs tentang iOS 16.4. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran, dan kalau kalian nanya solusinya, gue bisa bilang solusinya yang nunggu update terbaru lagi iOS dari Apple guys ya. Kalau untuk sekarang kita nikmati saja teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bye bye.